Selamat sore. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci dari 1 Yohanes 2 ayat 28. 1 Yohanes 2 ayat 28, 29 dan 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama. Saya akan membaca buat saudara sekalian 1 Yohanes 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Lalu ayat 29, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami telah membaca firman-Mu dan tolong kami supaya kami boleh memahami pengertian yang tersimpan demikian indah di dalam firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh membagi hikmat dan bijaksana kepada setiap kami. Tolong kami ya Tuhan sehingga kami boleh hidup memancarkan firman dan terang Tuhan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membahas mengenai ayat ini, saya ingin mengajak kita bernyanyi ya. Mari kita menyanyikan ada satu lagu yang diambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga. Behold what manner of love the Father has given unto us. Kita nyanyi sama-sama ya. Tolong diiringi dengan piano. Behold what manner of love the Father has given unto us. Behold what manner of love the Father has given unto us. That we should be called the sons of God. That we should be called the sons of God. Sekali lagi. Behold what manner of love the Father has given unto us. Behold what manner of love the Father has given unto us. That we should be called the sons of God. That we should be called the sons of God. Nah, sekarang kita menyanyi kanon ya. Saya bagi dua bagian ini dan dua bagian ini. Bagian pertama, bagian sebelah kanan saya ini menyanyi terlebih dulu. Nanti baru pada waktu refrennya yang dua di sebelah kiri ini baru mulai masuk ya. Kita mulai dari dua sebelah kanan. 2, 3. Behold what manner of love the Father has given unto us. Behold what manner of love the Father has given unto us. That we should be called the sons of God. That we should be called the sons of God. Lagi. Behold what manner of love the Father has given unto us. Behold what manner of love the Father has given unto us. Sebelah sini lagi. That we should be called the sons of God. That we should be called the sons of God. Ya, harap melalui lagu ini kita bisa menghafalkan ayat yang tadi kita baca. Saudara, di dalam pasal kedua ayat 29, di sini Yohanes mengatakan, jikalau kamu tahu bahwa ia, yaitu Kristus adalah benar, atau righteous, atau dikaiosune, maka kata dia konsekuensinya, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat righteous,
Berbuat righteousness itu lahir daripadanya. Righteous atau dikaiosune itu adalah atribut Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Tuhan kita adalah Tuhan yang righteous. Dia adalah dikaiosune. Ia adalah Tuhan yang berkebenaran dan berkeadilan. Tuhan yang tidak pernah bersalah. Jadi saudara, Tuhan itu tidak akan bersalah karena kalau dia bersalah, dia menentang dirinya sendiri. Karena kebenaran itu adalah atributnya dia. Tuhan itu adalah standarnya kebenaran. Tuhan itu adalah dirinya kebenaran. Tuhan itu adalah dirinya keadilan. Maka kita sulit untuk memikirkan hal ini. Karena bagi kita keadilan dan pribadi itu terpisah. Saya bisa baik, saya bisa tidak baik. Saya bisa adil, saya bisa tidak adil. Karena keadilan dan saya itu terpisah. Saya bukan sumber keadilan. Saya dan kebenaran itu terpisah. Saya bisa benar, saya bisa tidak benar. Tetapi ketika kita berbicara mengenai Tuhan, maka kita tidak bisa memisahkan Tuhan dan keadilan. Kita tidak bisa memisahkan Tuhan dan kebenaran. Kita tidak bisa memisahkan Tuhan dengan kebaikan. Karena Tuhan itu dirinya, dia adalah dirinya kebaikan, dirinya kebenaran, dirinya keadilan. Maka Tuhan tidak bisa tidak adil, saudara. Karena ketika Tuhan bersikap tidak adil, dia sedang menentang dirinya sendiri. Maka kalau kita mengatakan, Tuhan, apakah engkau adil? Kalimat itu bermasalah, saudara. Karena dari kalimat itu kita sudah membedakan Tuhan dan keadilan. Karena kalau kita bisa mengenal konsep keadilan, itu adalah karena Tuhan ada. Tuhan itu sumber, Tuhan itu dirinya keadilan. Maka kalau kita membaca karya filsafat, ada satu karya Plato, judulnya adalah Euthyphro. Di dalam teks Euthyphro dari karya-karya Plato, di situ dijelaskan ada seorang teolog, seorang ahli mengenai agama-agama. Teologi pada waktu di zaman Yunani kuno adalah ilmu pengetahuan mengenai tindak tanduk atau tingkah laku para dewa. Nah, Euthyphro ini adalah seorang teolog muda, ahli mengamati dewa-dewa. Lalu kemudian di dalam diskusinya dengan Sokrates, Sokrates mengajukan satu pertanyaan kepada Euthyphro. Itu disebut sebagai Euthyphro dilema. Pertanyaan Sokrates begini, engkau mengatakan bahwa engkau tahu mengenai apa itu kesalehan. Jadi mereka sedang diskusi mengenai satu kata, yaitu eusebia atau kesalehan. Eusebia. Nah, eusebia itu nanti bisa dipahami artinya bisa kesalehan, atau eusebia itu bisa dipahami sebagai ibadah. Jadi nanti di dalam perjanjian baru, kata eusebia itu artinya bisa ibadah, eusebia artinya bisa adalah sebuah godliness, kesalehan. Karena pada waktu kita melakukan godliness, kita hidup saleh dalam dunia, kita melakukannya untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi Euthyphro itu mengklaim dirinya tahu tentang eusebia, tentang kesalehan. Lalu kemudian Sokrates tanya, kesalehan itu apa? Apa itu kesalehan? Nah, kemudian Euthyphro mengatakan, kesalehan itu contohnya seperti saya gitu. Loh, apa yang kamu lakukan? Maksudnya kesalehan itu seperti kamu, apa yang kau kerjakan? Aku itu sedang membawa papaku ke pengadilan. Jadi saudara, di dalam kasus Euthyphro, Sokrates itu sedang duduk-duduk di depan pengadilan untuk menanti dia mau disidang. Jadi Euthyphro setelah itu teks berikutnya namanya apologia. Apologia itu Plato menceritakan Sokrates gurunya disidang. Nah jadi dia lagi nunggu-nunggu, terus Euthyphro lagi datang, lihat Sokrates. Loh Sokrates, kamu mau apa di sini? Aku lagi mau disidang. Kaget dia, orang sebaik kamu disidang gitu. Iya Euthyphro, aku mau disidang. Wah orang itu pasti gak kenal siapa kamu, pasti kamu menang. Nah Sokrates merendahkan dirinya. Dia bilang sama Euthyphro, Euthyphro kamu kan hebat kan, kamu teolog. Oh iya tentu saja saya teolog. Boleh gak aku belajar dari kamu? Belajar gimana Sokrates? Iya, tolong ajari saya beberapa argumen. Ini namanya Socratic irony ya. Dia lebih tahu tetapi dia merendahkan dirinya, dia berusaha untuk membuat orang yang sok tahu itu sadar. Bisa nggak kamu ajari saya beberapa trik yang saya bisa pakai mungkin untuk
untuk bisa nanti meloloskan diri. Oh, oke, saya ajarin kamu. Lalu Sokrates tanya, kamu sekarang mau apa di sini? Ya aku mau melakukan kesalehan. Emang kamu tahu apa itu kesalehan? Oh tentu tahu, saya kan teolog, saya tahu apa itu eusebia. Nah saudara, sebetulnya kata eusebia itu di dalam pengertian aslinya, kalau saudara membaca pengertian kata eusebia, itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh anak sebagai bakti kepada bapaknya. Menarik ya, jadi kesalehan itu seperti seorang anak yang melakukan sebuah tindakan bakti, sedang berbakti kepada bapaknya. Itu namanya eusebia. Nah sekarang Euthyphro ditanya sama Sokrates, apa itu kesalehan, apa itu eusebia? Oh seperti saya, maksudnya seperti kamu apa? Seperti saya sedang mengadukan papa saya ke pengadilan. Lah kan kontradiksi saudara. Jadi tulisan Plato dibuka, kalau saudara mengerti konteksnya, dalam teks itu adalah sebuah ironi sebetulnya. Jadi teks-teksnya dia itu penuh dengan sindiran-sindiran. Nah kalau saudara nanti baca Apologia misalnya kan, Apologia itu juga ada sindiran. Dia Sokrates dituduh sebagai seorang ateis, tapi karya teksnya judulnya Apologia. Bisa juga ada yang mengatakan itu plesetan apolologia, perkataan Apollo. Jadi itu banyak sekali sesuatu pemahaman, kalau saudara mau memahami teks kuno memang harus mengerti konteksnya. Nah salah satunya adalah pada waktu kata eusebia ini dipermasalahkan, lalu kemudian dibilang saya mau mengadukan papa saya. Apa sih yang dilakukan papanya Euthyphro? Papanya Euthyphro itu punya budak, budaknya itu salah diikat. Diikat kemudian kecemplung ke parit mati. Maka Euthyphro mengatakan, tidak peduli siapa dia, bahkan kepada itu adalah papa saya, maka kalaupun dia bersalah, membunuh, dia harus diseret ke pengadilan. Saudara, kalau kita pahami dalam konteks hukum masa sekarang ini, kita akan mengatakan, oke, Euthyphro, kamu betul. Tidak peduli siapapun, termasuk ayah kita sendiri, kalau melanggar hukum, itu harus diseret ke pengadilan. Tapi ini bukan zaman kita, saudara, bukan zaman modern. Ini adalah zaman Yunani kuno. Dan ketika kita membaca konteks waktu itu, hukum waktu itu mengatakan begini, seorang budak itu milik majikannya mutlak. Kalau majikan melakukan sesuatu sampai budak terbunuh, selama keluarga budak tidak menuntut, maka pemilik tidak bersalah. Hukumnya begitu. Sehingga para penafsir mengatakan Euthyphro itu, para penafsir Plato ya, mengatakan bahwa Euthyphro itu tipe orang yang suka cari sensasi. Dan dengan mengadukan papanya sendiri, sebetulnya adalah sebuah tindakan yang di zaman itu kurang ajar. Nah lalu kemudian dalam teks itu Sokrates menggali ya, kamu itu sebetulnya ngerti nggak sih arti kata ini? Ditanya, apa itu kesalehan? Kesalehan seperti contohnya saya. Lah itu kan cuma contoh. Bisa nggak kamu memberikan sebuah definisi yang kalau saya sebut kata itu, semua jenis contoh-contoh itu masuk. Oke, saya coba cari definisi. Ya Sokrates ngomong dengan bahasa, kamu mah pelit sama saya. Itu pasti main-main, masa jawaban kayak begitu, teolog jawab begitu. Kamu pelit sama saya, masih pemanasan ya, ayo keluarin. Euthyphro terpancing, iya sekarang saya keluarkan. Apa itu kesalehan? Kesalehan adalah melakukan apa yang dikatakan para dewa. Wah, sekarang sudah mulai keluar definisi. Sokrates bilang, bercanda kamu mah gitu sama saya. Teolog kok pelit sama saya, katanya mau bagi. Loh, saya udah jawab loh. Kesalehan itu, orang saleh adalah orang yang melakukan kehendak dewa. Kok gitu sih? Masa nggak tahu sih, dewa kan lebih dari satu, dewa kan banyak. Ya kan? Dan dewa itu sering memberikan keputusan yang bertentangan loh satu dengan yang lain. Jadi kalau kamu mengatakan orang saleh, orang yang melakukan kehendak dewa, dewa yang mana? Karena dewa saling bertentangan satu dengan yang lain. Wah, Euthyphro bingung juga ya. Iya ya, apa ya gitu. Dewa ini mengatakan A, dewa B mengatakan tidak, berantem. Lalu Sokrates memberikan usulan. Mungkin mungkin yang kamu maksud ini kali ya, keputusan dewa yang rame-rame. Orang yang melakukan konsensus keputusan dewa-dewa itu yang saleh. Oh ya, Sokrates maksudku itu gitu.
Maksudku itu. Nah saudara, dewa Yunani kan sering tidak sepakat ya. Dewa A mengatakan ini, dewa B menentang. Nah kalau dikatakan orang saleh adalah orang yang melakukan kehendak dewa, Sokrates tanya dewa yang mana? Wah, kalau gitu konsensus para dewa. Nah setelah mendengar jawaban ini, Sokrates menambahkan. Nanti ada begitu banyak pertanyaan dia, tapi salah satunya pertanyaannya begini. Bagaimana saya bisa tahu itu saleh apa tidak? Bagaimana saya bisa tahu? A, karena dewa mengatakan ini saleh, maka itu saleh. Jadi misalnya dewa mengatakan, ini saleh karena aku melakukannya, maka itu saleh. B, dewa melihat ada suatu kualitas kesalehan. Maka dewa mengatakan itu saleh bukan karena dia melakukannya. Dia mengatakan itu saleh karena sebelum itu memang itu saleh. Nah saudara, mana yang benar, A atau B? Itu disebut Euthyphro dilema. Sulit untuk menjawab bagi Euthyphro. Jadi kalau bagi Euthyphro apa ya? Apakah karena dewa-dewa mengatakan maka kemudian itu menjadi benar atau saleh? Atau dewa-dewa hanya menunjuk kepada sesuatu yang memang adalah saleh? Memang berarti konsekuensinya dewa dan kesalehan itu terpisah. Kalau Sokrates mungkin lebih condong kepada yang kedua. Sesuatu dibilang saleh karena memang itu saleh. Jadi kalau begitu, maka konsekuensinya adalah orang bisa baik tanpa Tuhan. Karena dewa pun mencari sesuatu kualitas kesalehan. Nah tetapi bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen menjawab apa? Dengan gampang orang Kristen akan mengatakan Alkitab kami menjelaskan yang pertama, yaitu maksudnya apa? Allah menetapkan maka itu saleh. Saleh itu apa? Saleh bukan karena ada kesalehan, lalu kemudian ada Tuhan, Tuhan bilang ini loh saleh karena ada kesalehan. Tidak. Tuhan itu kesalehan, semua yang dilakukan Tuhan itu saleh. Karena dia adalah sumber. Kalau Tuhan menetapkan, Tuhan melakukan, itu yang benar, itu yang saleh. Jadi saudara-saudara sekalian, kita tidak bisa melepaskan Tuhan dari atribut-atributnya. Ya, mengatakan Tuhan tidak adil itu bermasalah. Bagaimana mungkin Tuhan tidak adil? Tuhan tidak pernah tidak adil. Yang Tuhan lakukan itu adil. Nah kalau manusia bermasalah, dan itu sebabnya saudara-saudara sekalian, keadilan juga tidak akan bertentangan dengan kesucian. Kesucian tidak akan bertentangan dengan kasih. Kasih tidak akan bertentangan dengan misalnya kebenaran, karena itu atributnya Tuhan. Misalnya ya saudara ya, kalau ada orang bilang, saya itu suka nyontek. Kenapa kamu suka nyontek? Karena saya penuh kasih. Dan saya rendah hati. Waktu saya bagikan contekan ke teman pada waktu ulangan, itu karena saya penuh cinta kasih. Waktu saya nyontek, saya rendah hati. Mau belajar dari yang lain. Iya kan? Nah, saudara-saudara sekalian, itu cinta tapi tidak bertemu dengan yang namanya misalnya kesucian. Tidak bertemu dengan kebenaran. Berarti cintanya itu perlu dipertanyakan. Karena kalau di dalam diri Allah, cinta, kebenaran, keadilan itu tidak pernah bertentangan. Karena itu atributnya Tuhan. Maka kalau orang bilang cinta, 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 loh kok berbenturan dengan atribut Tuhan yang lain? Maka kita harus mempertanyakan, ini mungkin cinta yang salah loh. Ya kan, mengatakan cinta, 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 tapi cintanya ngawur. Cinta, pokoknya semuanya minta apa aja saya kasih, itu namanya cinta. Tidak bisa begitu. Itu bertentangan dengan atribut Tuhan yang lain. Nah tetapi diri Allah adalah diri yang menjadi dasar dari kebenaran, keadilan, dan sebagainya. Tuhan tidak pernah tidak kasih. Karena Tuhan itu adalah sumber segala cinta kasih. Righteous, dikaiosune, itu adalah atribut Tuhan. Maka ketika manusia righteous, itu bukan karena manusia dari dirinya sendiri, tapi manusia meneladani Tuhan, dimampukan oleh Tuhan. Mengikut, memancarkan apa yang sudah ada pada Tuhan. Adam ketika makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia mau menjadi seperti Tuhan. Kenapa? Kenapa Alkitab dia mau menjadi seperti Tuhan? Karena dia mau menentukan sendiri baik dan jahat. Itu adalah haknya Tuhan. Hanya Tuhan menentukan ini baik, ini jahat.
Maka sumber etika Kristen berbeda dengan etika yang lain. Di dalam etika misalnya Immanuel Kant yang menjadi sumber, yang menjadi poros, itu adalah kewajiban dan hukum. Apa yang menjadi paling penting dalam etika? Hukum moral, kewajiban itu menjadi penting. Dalam kekristenan enggak. Bukan hukum jantungnya, bukan moral jantungnya, tapi Tuhan. Karena Tuhan adalah dirinya, Tuhan adalah modelnya, dan Tuhan yang memberi kekuatan melalui Roh Kudus, manusia bisa melakukan hidup beretika dalam dunia. Nah, saudara-saudara sekalian, maka kita menjadi righteous karena kita mengimitasi Allah kita, meniru, meneladani Allah kita. Kita tidak benar dalam diri kita sendiri. Kita benar karena seturut dengan Allah. Tapi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, Alkitab mengatakan tidak ada lagi yang righteous. Allah adalah Allah yang righteous. Yesus righteous, kita tidak. Kalau saudara membaca Roma 3 ayat 10 dikatakan tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Kata yang dipakai di Kaiosune. Jadi di bawah kolong langit ini manusia yang sudah berdosa, tidak ada satupun yang righteous, tidak ada satupun yang benar. Tidak ada satupun yang memiliki righteousness sejati yang bisa dibenarkan oleh Allah. Semua tidak cukup syarat. Tidak ada, saudara. Bukan berarti ayat ini tidak bermaksud, saudara, tidak ada tanda kutip orang mungkin tidak bisa kasihan sama orang lain. Bukan itu ya, masih bisa kan, orang bisa kasihan, orang bisa melakukan satu tindakan kebaikan. Bukan itu, tetapi ini adalah ketaatan yang diminta oleh Allah. Righteousness yang sejati, tidak ada lagi. Roma 3 ayat 10. Jadi manusia setelah jatuh dalam dosa itu kehilangan 3 hal. Kehilangan true righteousness, kehilangan true holiness, dan kehilangan true knowledge. Ini kan celaka, kalau true knowledge gak ada gimana bisa selamat? Gimana bisa berjumpa dengan Tuhan sejati? True knowledge-nya gak ada kok, pasti orang berantakan. Saudara dapat ini ya, manual book, mau betulin kulkas manual booknya itu manual book microwave. Ya gimana mau betulin, saudara? Ini rusak nih, kenapa nggak cocok ya? Itu kan manual booknya microwave. Nggak bisa ya, nggak bisa. Knowledge-nya salah. Yang satu bikin dingin, yang satu bikin panas. Gimana mau betulin? True knowledge-nya nggak ada, bagaimana bikin betul? Nggak bisa. Lalu kemudian true holiness nggak ada. True righteousness sudah nggak ada. Gimana mau menjadi righteous? Contoh righteous-nya mana? Nggak ada. Lalu bagaimana manusia bisa righteous? Nah saudara, tahunya dari mana manusia kehilangan 3 itu? Karena Alkitab mengatakan ketika peta teladan Allah di dalam diri manusia dipulihkan, ada 3 hal yang dipulihkan, yaitu 3 itu. Berarti waktu dosa itu hilang. Waktu manusia diselamatkan itu dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita lihat yang pertama Efesus 4 ayat 24. Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan. Jadi kita setelah mendapatkan anugerah Tuhan, maka kita menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam, ini di Kaiosune, saudara, kebenaran dan kekudusan yang sejati atau yang sesungguhnya. Jadi true righteousness and true holiness itu muncul di sini. Jadi sudah hilang. Tapi sekarang karena kita ciptaan baru itu dikembalikan. Kita bisa punya true righteousness. Kita bisa punya true holiness. Kenapa? Karena Kristus. Jadi bukan dari kita sendiri. Karena kita ciptaan baru. Kita diberikan oleh Tuhan true righteousness dan true holiness. Karena kita mengalami persekutuan dalam Kristus. Lalu Kolose 3 ayat 10. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi ini true knowledge kan? Ya, saudara, maka kita bisa memahami mengapa Kristus itu punya 3 jabatan kan? Kristus itu punya 3 jabatan, imam, raja, nabi. Maka di dalam teologi reform biasanya 3 jabatan ini dikaitkan dengan 3 hal yang hilang, yang kemudian dipulihkan. True righteousness itu raja. True knowledge itu adalah
nabi. Lalu kemudian true holiness itu adalah imam. Maka Kristus punya 3 jabatan untuk memulihkan 3 hal yang hilang ketika kita berbuat dosa. Nah, jadi di sini ada pemulihan di dalam Kristus. Tuhan sebagai sumber righteousness. Lalu kemudian dikatakan tidak ada yang righteous dalam dunia ini. Nah, jadi logikanya Yohanes begini, saudara. Kalau hanya Tuhan yang righteous, kalau hanya Kristus yang righteous, dan tidak ada yang benar dalam dunia ini, lalu kamu ketemu orang yang melakukan kebenaran. Loh, Paulus bilang loh, tidak ada yang benar. Lah ini kok orang melakukan kebenaran? Artinya apa, kata Yohanes? Artinya ini orang lahir dari Allah. Karena dia tidak mungkin melakukan itu. Kalau hanya Tuhan yang benar, Kristus yang benar, lalu kemudian di dalam dunia tidak ada orang yang righteous, tiba-tiba kita ketemu ada orang yang melakukan kebenaran. Maka orang itu lahir dari Tuhan. Nah, di sini kita melihat apa yang diungkapkan oleh Yohanes. Nah, righteous itu bukan sekedar hidup bermoral tentu saja. Righteous ini adalah sesuatu hidup yang kita dapatkan melalui persekutuan kita dengan Kristus. Saudara kalau membaca ya di dalam kitab suci kita melihat ada yang namanya covenant of work ya. Covenant of work. Jadi dalam perjanjian kerja, ini istilah ini dipertentangkan tapi saya kira tidak ada masalah kita pakai istilah ini. Covenant of work. Di Eden, Adam dan Hawa itu kalau dia taat pada Tuhan, maka dia akan mendapatkan buah kehidupan. Tetapi kalau dia tidak taat, dia akan mati. Itu kan covenant of work. Tetapi kita semuanya tahu bahwa head of covenant itu adalah Adam kan. Di dalam Adam sebagai head of covenant, kalau kita baca kitab Roma kan, kita semuanya itu jatuh dalam dosa, kita mati. Ya kan? Nah, kenapa mati? Karena Adam dan Hawa tidak taat. Adam dan Hawa gagal untuk hidup righteous di hadapan Tuhan, tidak bisa. Maka akhirnya kita bersama dengan kepala covenant, seluruhnya itu kita masuk dalam dosa. Itu namanya federal headship. Jadi itu biasanya contohnya adalah ketika tanda tangan surat pada waktu perjanjian kalah perang, lalu Jepang sign kalah perang gitu ya. Saudara, semua itu artinya semua tentara Jepang meskipun tidak tanda tangan harus menyerah kalah. Memang ada beberapa yang nggak mau terima ya saudara ya. Mereka yang ada di Indonesia, di Filipina, di mana-mana tentara Jepang, kita sudah menyerah. Enggak, saya enggak mau terima. Nah, dia enggak mau terima, tapi ya sudah bisa apa-apa. Memang faktanya sudah menyerah kok. Yang tanda tangan Kaisar, itu kan tanda tangan Kaisar. Enggak bisa, Kaisar tuh head daripada seluruh Jepang. Jepang tanda tangan menyerah kalah dalam perang dunia. Demikian juga ketika di dalam Adam jatuh, seluruh umat manusia jatuh. Enggak ada yang righteous lagi. Manusia gagal. Maka dengan demikian manusia tidak mempunyai ketaatan di hadapan Allah. Nah tapi bagaimana kita taat? Kita menjadi taat karena kita ada ikut perjanjian yang Allah bikin berdasarkan belas kasihannya. Itu namanya covenant of grace. Bukan berarti covenant of work tidak ada grace. Tetapi untuk kita bisa melihat pembedaannya covenant of work and covenant of grace. Covenant of grace itu adalah kepala covenant yang pertama adalah Adam. Tetapi kepala covenant yang kedua itu adalah Kristus. Di dalam kitab Roma dijelaskan. Nah, karena Kristus itu taat sempurna sampai mati di atas kayu salib, sampai naik kembali ke hadapan Bapa, maka barang siapa yang dipersatukan dengan Kristus, maka ketaatan Kristus itu menjadi ketaatan kita. Maka melalui union with Christ, maka dalam kitab Roma dikatakan ketaatan Kristus dikenakan, diperhitungkan, diimputasikan kepada kita. Sehingga kita yang tidak taat di hadapan Tuhan, sekarang menjadi Tuhan melihat kamu taat. Karena apa? Apakah karena kita taat? Bukan, tapi karena Kristus. Nah saudara, Tuhan mengubah, bukan hanya memberikan deklarasi kepada kita, tetapi dia juga mengubah kita menjadi ciptaan baru. Ada pekerjaan Roh Kudus mengubah hidup kita, menjadikan kita ciptaan baru. Nah karena kita sudah mengalami
jasa ketaatan Kristus. Dan Tuhan juga mengubah hidup kita secara internal dari dalam. Maka itu ada buahnya. Kita akan melihat, loh orang ini kenapa sekarang percaya kepada Tuhan Yesus? Tadinya menolak mati-matian, kita melihat ada sesuatu yang bekerja. Kenapa dia sekarang mau hidup kudus ya? Tadinya itu jahat, sekarang dia mau hidup kudus. Dia memang masih berdosa. Tapi dia terus ingin hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, tidak mungkin ini. Dia kenal Kristus, dia kenal firman, dia tahu bagaimana hidup memuliakan Tuhan. Dia baca khotbah di bukit, dia mau melakukan firman Tuhan, dia mau mengasihi sesama berdasarkan firman Tuhan. Ini apa yang menggerakkan dia? Nah, kita bisa tahu. Karena dia lahir dari Allah. Dulu saya pernah ketemu sama satu orang murid saya. Kalau saya ngajar, dia 3 SMA. Tidak pernah mau ini ya, tidak pernah mau dengar firman Tuhan. Karena dia memang bukan orang Kristen. Kalau sharing ya kadang-kadang duduk sharing ngobrol begitu, lalu saya cerita firman, dia tidak mau dengar. Ya dia, iya, saya gurunya, dia iya, tapi dia tidak mau terima. Kasih tahu tentang Kristus dan sebagainya, ya dia terima kasih, iya, dia tidak mau percaya. Tapi suatu hari saudara, ketika saya siang-siang gitu ya, lagi kerja, ditelepon dibilang ada telepon, lalu saya terima, waktu itu kan belum ada handphone ya, jadi saya terima, murid saya telepon, ini betul tempatnya Pak Ivan, oh iya saya alumni Pak, masih ingat, oh iya saya ingat kamu gitu. Terus kemudian dia cerita, Pak saya mau tanya-tanya, dia tanya tentang Tuhan, tentang keselamatan, tentang beribadah, tentang apa. Terus dia bilang, Pak, saya mau cari gereja, saya ke gereja mana? Saya baru ingat, oh iya ya, kamu baru jadi Kristen ya? Iya, saya baru jadi Kristen Pak. Wah iya, saya ingat kamu dulu bukan Kristen, iya. Gimana ceritanya? Oh dia cerita kesaksian pertobatannya dia, bagaimana dia datang ke kebaktian, tiba-tiba disentuh firman Tuhan, lalu percaya Tuhan dan sebagainya. Nah saudara, satu hal yang menarik adalah, di dalam 45 menit dia telepon saya ngomong apapun dia bilang iya. Tidak ada perlawanan, tidak ada debat, dan dia mau melakukan. Tetapi sebelum itu ngomong satu kalimat, dia bantah satu kalimat. Saya ngomong lagi, dia bantah, dia ngomong begitu. Jadi kita melihat saudara-saudara ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang berubah. Dan kemudian dia pernah datang juga ke GRI. Ya kan, dia ikut kebaktian tapi kemudian dia menikah dengan seorang hamba Tuhan ya di gereja lain, dia ikut pelayanan bersama dengan suaminya. Dari orang yang tidak percaya sampai mau menikah sama hamba Tuhan, saudara. Lalu dia mau ikut Tuhan, mau melayani Tuhan, ada hati. Ini apa yang membuat dia seperti itu? Maka Yohanes mengatakan, dia lahir dari Tuhan. Dia sudah pasti bukan berasal dari dirinya sendiri. Percaya Tuhan Yesus, mau hidup kudus, menjauhi dosa. Dia mengatakan iya kepada Tuhan, dia bergumul meskipun dia penuh dengan kelemahan, dia bergumul, dia mengaku dosanya, dia mau ikut Tuhan. Kenapa ada orang yang begini? Yohanes mengatakan, dia tidak melakukan itu sendiri. Dia seorang yang lahir dari Tuhan. Itu yang dimaksud di dalam pasal 2 ayat 28. Nah saudara-saudara sekalian, kemudian ketika kita sudah membahas bahwa orang yang mempunyai ciri Kristus, itu berarti orang itu menerima kelahiran dari atas. Dia seorang yang lahir baru, dia orang yang menerima anugerah Tuhan. Lalu pasal yang ketiga, di sini Yohanes mengatakan, lihatlah betapa besarnya kasih Allah. Nah kalau kita mengingat, Yohanes menuliskan surat ini supaya sukacita kita makin penuh. Dikatakan di bagian-bagian yang awal, khotbah-khotbah saya menjelaskan bahwa Yohanes menulis ini supaya sukacita kita makin penuh. Dan memang ada begitu banyak berita sukacita yang dituliskan oleh Yohanes. Dan salah satunya adalah ini saudara, bahwa Allah adalah Allah yang penuh cinta kasih. Dan Allah yang penuh cinta kasih itu mengangkat kita menjadi anaknya. Dan ini adalah berita penghiburan besar karena Yohanes menuliskan bahwa dunia ini karena dosa ada dalam cengkeraman si jahat. Dia realistis, dia akan menjelaskan nanti dalam minggu-minggu yang akan datang. Dunia ini ada di dalam cengkeraman si jahat. Kita harus bersiap saudara menghadapi peperangan rohani.
Dunia adalah dalam kuasa si jahat, menakutkan. Tetapi ada berita sukacita bahwa kasih Allah begitu besar, itu menjadi penghiburan dan kita adalah anak-anak Allah. Lihatlah kata Yohanes, behold, lihatlah. Ada sesuatu yang mau ditujukan Yohanes, lihat, perhatikan. Ini sesuatu yang menakjubkan. Allah itu besar cinta kasihnya. J.I. Packer dalam bukunya yang populer sekali mengatakan ada dua hal di dalam perjanjian baru yang sering ditunjukkan untuk menyatakan kasih Bapa yang besar bagi kita. Yang pertama saudara, kasih Allah itu dinyatakan lewat salib Tuhan Yesus. Salib Tuhan Yesus. Melalui pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Menunjukkan cinta kasihnya yang besar kepada kita. Misalnya kalau saudara membaca Roma pasal 5 ya. Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi yang pertama, cinta kasih Allah dinyatakan pada kita lewat salib. Yang kedua, cinta kasih Allah dinyatakan lewat adopsi. Bahwa kita yang tadinya adalah pendosa, yang tadinya adalah anak-anak kegelapan, yang tadinya adalah anak-anak setan, yang tadinya adalah musuh Allah, dijadikan anak Allah dan pewaris kerajaan surga. Itu adalah cinta yang luar biasa. Pemberontak, musuh kok dijadikan anak. Saudara, di dalam sepanjang sejarah musuh yang dijadikan anak angkat, kita bisa lihat yang tidak sukses itu adalah Julius Caesar mengangkat anak Brutus. Tetapi apakah benar itu karena cinta? Bukan, saudara. Ada banyak motif tentunya Julius Caesar mengangkat Brutus dan yang akhirnya berkhianat membunuh dia sendiri, membunuh Julius Caesar sendiri. Brutus diangkat anak oleh Caesar. Ya, ada kebesaran jiwa dari Caesar tentunya dalam beberapa hal, tetapi Alkitab mengatakan bahwa kita diangkat oleh oleh Allah menjadi anak karena cintanya yang besar. Saudara kalau lihat ya, ada orang lawan saudara terus, ya kan? Jahat sama saudara, menentang, ngomongnya kasar. Terus saudara lihat, waduh jahat sekali, saya jadikan anak deh gitu. Saudara, kecuali cinta kasih yang besar dan kuasa transformasi yang besar untuk mengubah. Kalau dua hal itu tidak ada, ya tidak bisa. Tetapi Allah sanggup mengerjakannya. Saudara. Adopsi, apa itu adopsi? Diangkat menjadi anak-anak Allah. Adopsi itu berarti saudara, kita bukan anak natural. Adopsi berarti kita itu dulu berasal dari keluarga yang berbeda dari sekarang. Kita dulu anak yang lain, diadopsi berarti pindah keluarga. Kita tidak boleh melupakan itu. Kita anak, tapi anak adopsi. Berarti kita punya keluarga yang lama. Keluarga sebelum kita ditebus oleh Kristus. Dan adopsi berarti tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban dari orang tua yang mengadopsi itu untuk mengangkat kita jadi anak. Tidak ada kewajiban saudara. Makanya Yohanes mengatakan, lihatlah betapa besarnya kasih Allah. Satu-satunya alasan kita diangkat jadi anak bukan karena kita baik, bukan karena kita ganteng, bukan karena kita itu cantik, bukan karena kita itu talented, bukan. Tapi karena cinta kasih Allah besar. Suatu hari saudara-saudara sekalian, saya lagi ngobrol sama seorang jemaat, bicara mengenai adopsi. Jemaat ini mengadopsi anak. Lalu ketika ngobrol-ngobrol, kita bicara mengenai doktrin adopsi. Lalu kemudian juga saya cerita, ada satu hamba Tuhan di luar negeri menganjurkan jemaatnya, yang anaknya udah gede, yang anaknya sudah misalnya mapan dan sebagainya, ya sudah dan ada lebih uang cukup dan sebagainya. Pikirkan untuk adopsi anak, karena kita sendiri anak adopsi. Ya, dengan adopsi anak, orang yang tadinya terlantar dipelihara dan kita menambah juga orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Jadi saya mensupport tindakan Bapak itu ya, Bapak itu baru melakukan tindakan adopsi. Saya mengatakan sebetulnya ini sesuatu yang sangat biblical sekali. Meskipun memang tidak mudah, bukan anak dari keluarga kita, juga
tidak selamanya akan baik, mungkin juga bisa tidak baik. Ada banyak kesulitan, tetapi itu sesuatu yang indah, mengadopsi itu karena kita juga anak adopsi. Lalu kemudian yang mengharukan, dia cerita sama saya begini, Pak, waktu saya pilih anak, ketika datang ke panti asuhan dan sebagainya, saya nggak pilih yang paling ganteng, saya nggak pilih yang paling cantik, saya nggak pilih yang apa. Saya hanya doa saja Tuhan punya kehendak apa. Ya kalau kita ya biasanya kan pilih yang paling, wah yang paling gimana gitu kan saudara. Tapi jemaat ini enggak. Lalu saya bilang, waduh saya nggak bisa bayangkan ya Bapak seperti apa. Tapi saya mungkin enggak sanggup kerjakan itu. Saya pribadi gitu ya. Saya pasti pilih Pak. Oh enggak Pak, saya waktu itu enggak pilih. Saya tanya yang paling perlu dan sebagainya, saya adopsi anak itu. Wah jiwanya besar. Terus saya bilang, Pak, saya belajar banyak dari percakapan ini. Saya belajar dari Bapak. Dia ngomong, Pak Ivan, ada yang lebih lagi. Loh apa? Ya ini tindakan sudah saya belajar, masih ada yang lebih lagi. Apa Pak? Dulu ada satu orang, sekarang tinggal di Amerika apa mana. Waktu datang ke panti asuhan, dia lihat itu kenapa di pojok itu diam-diam, itu buta. Ya udah saya ambil dia. Bahkan itu bukan yang ini saudara, bukan yang orangnya wah lengkap dan sebagainya, yang punya kelemahan dari lahir. Dia buta, diambil. Akhirnya sekarang jadi apa? Dia jemaat ini cerita, akhirnya orang itu disekolahkan dan sebagainya jadi pianis saudara. Sampai anak yang buta itu jadi pianis. Nah saudara, jadi kita melihat saudara, ketika orang itu melakukan hal itu, kita teringat cinta kasih Kristus. Ketika Bapak mengadopsi kita, itu bukan karena kita itu punya sesuatu yang menarik, bukan karena Bapak itu hutang harus mengadopsi kita, tidak. Yohanes mengatakan itu semata-mata adalah kasih Allah yang besar. Kalau saudara suatu hari, yang meskipun masih pemuda, suatu hari Anda menikah, lalu kemudian, kok Tuhan tidak menganugerahkan anak. Setiap orang cerita lain-lain. Lalu kemudian saudara bergumul, bagaimana ya dengan adopsi? Saudara-saudara sekalian, ada orang yang kepikiran, aku enggak mau adopsi deh, enggak apa-apa. Karena bagaimanapun papa dan mama itu juga keluarga. Itu enggak salah pikiran itu. Ya, karena Agustinus sendiri juga menjelaskan, meskipun enggak punya anak, tapi itu tetap keluarga. Tapi ketika saudara menggumulkan adopsi, itu alkitabiah loh. Karena kita juga diadopsi oleh Tuhan. Kita diadopsi oleh Tuhan. Meskipun memang tidak mudah untuk hal itu. Nah jadi di sini Yohanes menjelaskan cinta kasih yang besar membuat kita diadopsi oleh Tuhan. Nah nanti kita akan membahas ya bahwa anak-anak sebagai anak-anak yang dimenangkan oleh Tuhan. Orang tua lama kita itu tidak akan terima. Anak iblis kan. Nanti kita akan lihat saudara ada ayatnya. Dulu anak-anak iblis. Orang tua kita nggak akan senang gitu. Kok diambil jadi anak Allah. Itu sebabnya mereka akan berusaha bagaimana caranya tarik kita kembali. Tetapi saudara sekalian yang ada dalam pemeliharaan Allah. Kalau memang kita adalah anak Allah. Allah tidak akan membiarkan anaknya ditarik oleh iblis. Adopsi. Itu adalah tindakan untuk memindahkan orang masuk ke dalam keluarga yang baru. Iblis akan membuat kita putus asa, iblis akan membuat kita kecewa, iblis akan bikin kita, ayo tinggalkan keluargamu yang baru. Balik sini kepada keluarga yang lama. Atau paling tidak jadi orang yang tidak berguna di keluarga yang lama. Merasa tertolak dan sebagainya. Bikin gak bahagia, bahagia di tempat ini. Jangan mau saudara, jangan mau tertipu. Karena keluarga yang lama adalah keluarga yang penuh dengan malapetaka. Tetapi keluarga yang baru, anak-anak Allah adalah keluarga yang penuh dengan sukacita. Saudara sekalian, beberapa teolog mengajarkan Tuhan itu bapaknya semua orang. Bapaknya seluruh ciptaan. Bapaknya seluruh umat manusia. Jadi kita semua bersaudara. Nah yang celaka lanjutannya. Karena Tuhan adalah bapaknya semua orang, maka semua orang diselamatkan. Hal itu tidak benar. Saudara mengatakan Tuhan adalah bapaknya semua orang. Karena Tuhan adalah pencipta seluruh manusia. Itu mungkin dalam satu aspek.
Ya, oh Tuhan itu kalau kalau kita misalnya melihat, oh Tuhan itu cipta semuanya, maka kalau begitu Tuhan ya bapaknya semuanya. Oke, kita melihat dari aspek itu, tapi jangan lupa saudara-saudara sekalian, pengertian anak Allah secara penuh itu adalah mereka yang oleh cinta kasih Allah yang besar itu diadopsi oleh Allah melalui persekutuan dengan Kristus. Karena di luar persekutuan itu, nanti kita akan membahas pasal 3 ayat 10, ada anak-anak iblis. Ada anak-anak iblis. Nah otomatis saudara semuanya anak Allah, maka kemudian menjadi ahli waris. Tidak saudara, anak Allah dalam pengertian yang penuh seperti itu, dijelaskan adalah anak yang diadopsi oleh Allah lewat persekutuan dengan Kristus. Nah karena kita adalah anak Tuhan, kita mendapatkan keselamatan dalam Kristus, kita mendapatkan hidup yang baru, maka karena Tuhan itu adalah Bapak kita, kita taat sama perintah Tuhan. Ya karena Bapak kita kok. Itu sebabnya kita saling mengasihi. Kenapa? Karena kita ketemu saudara-saudara kita. Nah, kita ini kan sama-sama anaknya Tuhan, saudara. Maka kita saling mengasihi. Itu sebabnya kita pegang doktrin ajaran yang benar, karena kita anak Tuhan. Itu sebabnya kita menjauhkan diri dari godaan dunia, karena kita anak Tuhan, bukan anak binasa. Maka itu sesuatu yang muncul dengan alamiah, semua yang minggu-minggu yang lalu kita sudah khotbahkan. Buah dan ciri dari tindakan adopsi itu akan keluar, saudara. Itu akan keluar. Nah, saudara, lalu kemudian muncul pikiran, kita kan anak Allah, Yesus adalah anak Allah, sama dong. Berarti saya ini adiknya Tuhan Yesus. Saya sejajar sama Tuhan Yesus ya, kita sama-sama anak Allah. Yesus anak Allah, saya anak Allah. Wah, maka saya keren. Oh enggak, saudara. Jangan lupa ya, kita anak Allah, Yesus anak Allah. Tapi lihat, dari terjemahan bahasa Inggris saja. Tuhan Yesus itu bukan children loh. Tapi dia son. Dan di situ dia dikatakan dia adalah anak Allah yang tunggal atau yang unik itu. Kita adalah anak adopsi. Tuhan Yesus bukan anak adopsi. Tetapi dia adalah anak yang dilahirkan oleh Allah dalam kekekalan. Ini nanti dalam doktrin Allah namanya eternal generation. Kelahiran dalam kekal. Dan dia tidak pernah tidak ada. Dia di dalam kekekalan dan selama-lamanya dilahirkan oleh Bapa. Dan dia adalah Tuhan. Maka beda sama kita, saudara. Kita pernah tidak ada. Lalu adopsi pula, pernah jadi anak setan, anak kegelapan. Kita pernah anak binasa, jadi anak Tuhan. Adopsi. Kristus tidak. Dia eternal generation. Dilahirkan oleh Allah dalam kekekalan. Beda sekali statusnya, saudara. Kita anak melalui proses adopsi. Yesus Kristus anak Allah yang kekal. Maka dengan demikian saudara-saudara sekalian, kita menjadi anak Allah karena proses dipersatukan di dalam Kristus. Union with Christ melalui Roh Kudus. Peranakan Kristus sangat unik, dari kekal, tidak ada perubahan. Sedang dalam proses adopsi, ada proses waktunya, ada belum dilahirkan, ada lalu kemudian dilahirkan, pernah jadi anak binasa, lalu kemudian menjadi anak-anak Allah. Nah, lalu sebagai anak, apa benefit bagi kita? Apa keuntungan bagi kita? Bukankah berita ini membuat kita sukacita makin penuh? Apa benefit seorang anak Allah? Saya merangkumkan beberapa catatan yang dibuat oleh para penafsir, saudara. Yang pertama, adopsi membuat kita lepas dari keluarga lama. Adopsi membuat kita lepas dari keluarga lama. Kita tidak lagi jadi milik iblis, saudara. Kita dilepaskan dari perhambaan, dosa, ikatan kegelapan. Dilepaskan oleh tangan Allah yang kuat. Kita sekarang bukan milik dia lagi. Kita bukan terkutuk, kita bukan terhukum. Kita adalah anak Allah yang merdeka, lepas dari belenggu setan. Sehingga dengan demikian kita yang sudah dilepaskan, jangan melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang berasal dari bapak lama kita, sang penipu itu. Kita tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Kita harus hidup dalam terang. Yang kedua, saudara, adopsi dalam Kristus membuat kita punya akses kepada Bapa. Kita bisa datang kepadanya dengan tanpa takut. Kita tidak perlu takut dihakimi. Kita tidak perlu takut ditolak. Adopsi membuat
kita diperkenan oleh Allah, doa kita didengar Tuhan. Maka doa itu satu anugerah yang besar, saudara. Saudara boleh berkata-kata kepada Tuhan dan diterima oleh Tuhan. Semua orang berdoa, tidak semua orang doanya diterima. Tuhan mendengar doa anaknya. Saya dan saudara, anak Tuhan, kalau berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Seorang raja yang ditakuti, sangat keras, disiplin, duduk di singgasana. Semua yang masuk hadap raja harus ikut protokol, harus jadwal, waktunya tepat. Lalu kemudian datang harus hormat, harus apa, segala macam. Lalu raja bertitah, kapan harus ngomong, harus ditentukan. Raja bicara harus diam, jadi semuanya teratur. Tiba-tiba ada seorang yang teriak-teriak, lalu kemudian lari-lari di sepanjang istana. Lalu kemudian melewati semua protokol. Kemudian langsung loncat di pangkuan sang raja sambil goyang-goyang mahkota. Kenapa dia boleh? Karena anak kecil itu anak raja. Jadi raja tidak marah. Ya, saudara boleh jadi bos besar ya di kantor gitu ya. Pak direktur. Sampai di rumah, anak saudara bisa ketawain saudara. Wah, kentutnya gede gitu ya. Nggak marah kan, paling hahaha, kok kamu tahu gitu kan ya. Ya anak sendiri saudara, anak sendiri. Anak sendiri datang mau minta apa gitu kan ya. Kalau ada orang pegawai datang, bos, minta PlayStation bos. Ya dia bilang kan, nabung gitu kan ya. Tapi kalau sampai rumah, Pak, PlayStation Pak gitu kan ya. Paling kan bilang, nanti matamu rusak gitu. Ya tapi kan beda ya sama yang di kantor. Pak, bakso Pak. Kalau itu boleh gitu ya. Ya, itu boleh. Tapi kalau di kantor, Pak, bakso, ya beli sendiri lah gitu kan ya. Jadi saudara, anak itu punya keistimewaan, datang tanpa takut. Datang dan membuka isi hati, karena itu anak. Nyelonong, lari, tanpa protokol. Datang, peluk-peluk, tarik-tarik, tidak marah, karena anak. Jadi kita memiliki keistimewaan, kita datang kepada Tuhan tidak takut dan tidak ditolak. Itu anak Allah. Jadi kalau saudara berdoa, saudara jangan pikir Tuhan menolak saudara. Anda anak, datang pada Tuhan, minta pada Dia. Dia adalah Tuhan yang mendengar anaknya. Kalau gitu Tuhan sayang sama saya apa enggak ya? Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi anaknya. Jadi kita tidak perlu takut ditolak oleh Dia. Yang ketiga, adopsi dalam Kristus memberikan kita identitas dan tujuan dalam hidup. Siapa saya? Anak Allah. Nah kalau saya anak Allah berarti urusannya Allah, urusannya saya. Bisnis keluarga Allah, bisnis keluarga saya. Maka sekarang bisnis atau urusan keluarga Tuhan adalah urusan saya. Urusan gereja Tuhan adalah urusan saya. Urusan pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan saya. Maka kita punya orientasi yang berbeda. Identitasnya berbeda. Oh saya anaknya Tuhan, tidak boleh bikin malu papa saya. Saya tidak boleh hidup dalam dosa, saya tidak boleh hidup di dalam kejahatan. Saya bikin malu, saya bikin sedih papa saya. Identitasnya baru. Lalu setelah identitasnya baru, tujuan hidupnya juga baru. Dan ini membuat kita mempunyai cara melihat orang lain, cara melihat diri yang berbeda. Saya anak Allah, saya tidak usah takut, saya tidak usah minder, saya anaknya Allah. Tapi ketika kita ketemu orang lain, saudara misalnya mau temenan, jangan jahat sama teman, itu anak Allah loh. Harus hormat sama teman pelayanan. Waktu melayani orang miskin, saya mau melayani orang miskin, bagaimana saya melayani orang miskin? Saudara ingat ya, mau miskin mau kaya yang saudara lihat apa? Ini anak Allah. Ini anak Allah loh, jangan sembarangan. Saudara kalau lihat prank-prank itu kan biasanya kan orang bergaya miskin gitu kan. Terus kemudian sembarangan, baru tahu ternyata dia itu orang yang kaya luar biasa. Aduh malunya, sedihnya gitu kan ya. Eksperimen sosial, ternyata kamu memang orang tidak benar gitu kan ya. Kena prank deh, ternyata dia orang yang terhormat ya. Kamu hanya memperlakukan orang melihat muka. Nah kita sebagai anak Allah tahu,
Saya tidak boleh beda-bedakan orang. Orang itu mau kaya, mau miskin, mau pinter, mau kurang pinter, pendidikan tinggi, mau kurang berpendidikan. Kalau dia anak Allah, bagaimana? Saya harus perlakukan dia dengan baik. Saya harus melayani dia dengan baik. Karena saya melayani anaknya Tuhan. Saya anaknya Tuhan. Dan saya juga menghormati anaknya Tuhan. Karena dia Tuhan saya. Ini membuat kita berbeda, saudara. Mau pacaran misalnya. Jangan sembarangan. Jangan tidak menghormati pacarmu. Kenapa? Karena dia anak Tuhan. Dia anak Tuhan. Dan itu membuat segalanya menjadi berbeda. Adopsi membuat kita respect diri kita. Respect yang lain. Saya melayani anak Tuhan. Saya melayani teman saya di gereja, dia anak Tuhan. Saya harus melayani dengan penuh hormat. Tidak boleh pandang-pandang dia suku apa, dia kondisi sosialnya seperti apa. Tidak, karena dia anak Tuhan. Saya harus melayani dia dengan baik. Yang keempat saudara, adopsi memberikan kita bagian dari pemerintahan Kristus dalam dunia ini. Kita punya hak saudara. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Nah, maka pelayanan dalam dunia ini anggaplah sebagai sebuah latihan saudara. Karena kita nanti akan memerintah bersama dengan Kristus. Dan siapa itu orang yang memerintah bersama Kristus? Orang yang melayani yang lain. Itu kita sudah melihat ciri khas kerajaan Allah. Siapa yang paling tinggi di dalam kerajaan Kristus? Yaitu mereka yang mempunyai kerendahan hati melayani yang lain. Maka dunia ini kan sebuah sekolah pelayanan. Karena nanti saudara akan memerintah bersama dengan Kristus. Saudara dan saya akan memerintah bersama dengan Kristus. Dan sekarang latihannya. Mulai dari sekarang kita berlatih di dalam dunia ini. Memahami jiwa-jiwa yang lain, melayani jiwa-jiwa yang lain. Dan yang kelima saudara, kita akan bahas ini minggu-minggu akan datang. Adopsi memberi kita akses untuk makin bertumbuh, makin mirip Tuhan Yesus. Adopsi akan memberikan kita akses bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Nanti ada dua hal, makin serupa di dalam kekudusan, yang akan kita bahas di dalam ayat kedua nanti. Dan makin serupa di dalam diberikan hak menderita bersama dengan Dia. Saudara, karena ayat ini ditutup dengan kalimat bahwa karena kita ini anak Allah, karena kita ini diadopsi oleh Allah, maka dalam 1 Yohanes 3 ayat yang pertama dikatakan, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ini konsekuensinya saudara, karena kita adalah anak Allah, dunia tidak mengenal. Dunia tidak bisa memahami kita. Jadi kalau kita dihina oleh dunia, dilecehkan, diremehkan oleh dunia, dunia tidak bisa memahami kita, kita harus sabar. Kita harus sabar. Kita tidak boleh patah semangat, tidak boleh kecil hati. Karena mereka tidak bisa memahami, tidak bisa ngerti. Sehingga ada begitu banyak kesalahpahaman dari dunia kepada orang Kristen. Dari abad pertama saja sudah dicatat mereka menganggap orang Kristen kanibal. Loh kok kanibal? Di sepanjang sejarah mana ada orang Kristen mengajarkan kanibalisme? Dibilang karena kamu makan darah Kristus, minum darah Kristus berarti kanibal. Ini kan ngaco, nggak karu-karuan, fitnah ini. Mereka memahami itu secara lahiriah gitu kan. Oh mereka juga semuanya nikahnya nggak karu-karuan gitu ya. Kenapa? Karena semua dibilang saudara. Berarti saudara kan nikah sama semua kan gitu. Makanya semua saudaraan gitu. Ya kita kan mengatakan adelphos ya kan. Saudaraku itu kan karena cinta kasih yang besar. Bukan sembarangan nikah sama semuanya jadi saudara. Nah maka dari semenjak pertama sudah difitnah, kesalahpahaman. Lalu dicap apa saudara? Orang Kristen biasanya fanatik kan. Fanatik. Ya, lalu kemudian kalau datang ke gereja, cuci otak gitu. Dibilang apa lagi saudara? Wah kamu orang Kristen munafik dan sebagainya kan. Itu kan biasa dialamatkan kepada orang-orang Kristen. Dimarahi, disalah mengerti, dicaci, dianggap orang-orang yang aneh gitu ya. Orang-orang yang fanatik, orang radikal, macam-macam lah saudara. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena kita lahir dari Allah dan bukan berasal dari dunia. Sebab itu dunia akan memusuhi kita. Paulus dalam kitab Galatia mengacu kepada Ismail dan Ishak. Sebagaimana Ishak adalah keturunan ilahi, dimusuhi oleh Ismail, maka di situ Paulus mengatakan tidak heran kita dimusuhi oleh banyak orang. Karena kita seperti keturunan anak perjanjian juga akan dimusuhi oleh dunia. Dan Yohanes Calvin dalam komentarnya pada bagian ini, 1 Yohanes 3 ayat 1, mengutip cerita Ishak
dan Ismail. Dia menggambarkan bagaimana orang yang lahir dari Allah itu akan mendapatkan permusuhan. Sebagaimana Ishak dimusuhi Ismail, maka demikian juga orang yang lahir dari Allah, anak-anak Allah akan dimusuhi oleh dunia ini. Saudara, banyak orang Kristen berjuang supaya dunia memahami mereka, supaya dunia mengerti mereka. Tetapi jangan sampai kita menjadi sama dengan dunia. Kita boleh menjelaskan, kita boleh memberikan klarifikasi, tapi kita tidak boleh sama dengan dunia. Dan bahkan, kalaupun terjadi kesalahpahaman yang kita sudah berjuang tidak bisa diluruskan, Yohanes mengingatkan kita bahwa permusuhan dari dunia itu menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebagai sebuah keistimewaan, sebagai sesuatu yang kita mesti katakan, Tuhan saya bersyukur, meskipun mungkin sedih, meskipun mungkin sakit. Tetapi kalau saya tidak melakukan kesalahan, tetapi saya difitnah, saya dibenci, saya mengambil bagian di dalam keluarga Allah. Menjadi satu di dalam penderitaan yang dialami oleh Kristus. Saudara-saudara sekalian, kita tutup dengan sebuah lagu kembali, kita nyanyikan, Behold what manner of love. Behold, what manner of love the Father has given unto us. Behold, what manner of love the Father has given unto us. That we should be called the sons of God. That we should be called the sons of God. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan bukan karena kami mampu, bukan karena kami baik, tapi karena besarnya cinta kasih-Mu pada kami. Biarlah ya Tuhan, kami boleh didorong untuk makin hidup suci, makin hidup kudus, karena kami mengetahui anugerah besar yang Tuhan berikan pada kami. Biarlah ini menjadi berita sukacita di tengah-tengah begitu banyak berita buruk yang kami dengar di sekitar kami. Membangkitkan pengharapan kami, membangkitkan cara kami melihat diri sendiri. Bahwa diri kami bukan yang terbuang, kami dicintai oleh Tuhan dan kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami juga saling menghargai satu dengan yang lainnya, saling mengasihi karena kami adalah anak-anak yang sudah ditebus oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.